Halo semua, kabar baik ya? Bersama World Story, kita akan bahas berbagai fakta dan cerita menarik yang ada di belahan dunia nih guys. So, pantengin terus channel kita ya, biar pengetahuan dan wawasan kita makin bertambah nih. Hari ini, Mimin mau bahas salah satu pulau yang ada di Indonesia dulu nih guys. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Inilah dia 9 fakta menarik dan unik di Bumi Cendrawasih. Ada yang tahu Bumi Cendrawasih? Ya benar, Bumi Cendrawasih adalah nama lain dari Pulau Papua. Yang pertama, Papua adalah pulau terluas di Indonesia. Papua memiliki luas 420.540 km persegi atau 4 kali lebih luas dari Pulau Jawa ya guys. Hutan masih banyak dijumpai di pulau ini, sehingga suhu udara di Papua rata-rata 19 hingga 28 derajat Celcius. Sebagai wilayah tropis, Papua memiliki kelembapan udara berkisar 80% hingga mencapai 89%. Pada kondisi geografis yang bervariasi, berdampak pada kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata nih guys. Yang kedua, noken, tas rajutan khas Papua yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Noken diakui Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2012. Noken adalah tas tradisional asli dari Papua yang terbuat dari akar yang dibentuk menjadi jaring. Kegunaan noken sama seperti tas pada umumnya yang digunakan untuk membawa barang. Yang membedakan noken dengan tas pada umumnya adalah cara penggunaannya. Noken dipakai dengan cara digantungkan di dahi atau kepala agar barang bawaan jatuh di punggung pembawa. Biasanya, masyarakat Papua menggunakan noken untuk membawa sayuran, buah-buahan, bahkan bayi. Tapi tak hanya itu guys, babi kecil juga biasa dimasukkan ke dalam tas khas Bumi Cendrawasih ini. Unik ya guys ya. Nice. Yang ketiga, Bumi Cendrawasih memiliki beragam suku dan budaya. Papua juga kaya akan suku dan budaya. Kelompok asli Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Wow, cukup banyak ya guys ya. Tapi tak hanya suku asli Papua. Banyak suku pendatang yang tinggal di tanah Papua yang hidup membaur dengan warga asli Papua. Dilansir dari jayapurakap.go.id, jumlah penduduk asli sebesar 52%, sedangkan suku pendatang 48%. Meskipun masing-masing suku mempunyai bahasa tersendiri untuk berkomunikasi, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Namun, menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek khas Papua. Yang keempat, mengunyah buah pinang menjadi tradisi. Buah pinang adalah salah satu tanaman palem yang banyak dipercayai orang Papua untuk memperkuat dan membersihkan gigi nih. Masyarakat di sana gemar mengonsumsi pinang. Mereka mengonsumsi pinang bersama sirih dan kapurnya nih guys. Seperti permen karet,
Jika buah pinang sudah tak terasa manis, akan langsung dibuang oleh si pengonsumsi. Tak heran nih guys, jika di tempat-tempat umum banyak dijumpai ludah berwarna merah. Bukan darah ya, tapi residu dari pinang itu sendiri. Nah, dalam mengkonsumsi pinang tidak mengenal usia. Masyarakat di Papua sangat gemar mengunyah pinang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Karena mengunyah pinang sudah menjadi sebuah tradisi masyarakat di bumi Cendrawasih, dan sebagai pecinta budaya, kita harus tetap menjaga ya guys. Hai. Okay. Yang kelima, tebu salah satu tanaman asli Papua. Dilansir dari laman indonesia.go.id, tanaman tebu banyak dijumpai di Papua sebagai tanaman pangan. Hal ini membuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan Brandes Jesuit pada 1928. Brandes memperlihatkan asal-usul tanaman yang berasal dari spesies Saccharum officinarum yang telah diadopsi di sebagian besar wilayah Papua. Pada awalnya, petani-petani di Papua menggunakan tebu sebagai campuran pakan babi agar cepat gemuk nih guys. Wow, unik ya guys ya. What the fuck? Keenam, Indonesia Tongpu Bahasa, bahasa sehari-hari orang Papua. Seringkali kita mendengar masyarakat Papua menyingkat kata-kata. Tujuan mereka menyingkat kata-kata konon agar lebih praktis dan efisien nih guys. Misalnya, kata kita disingkat menjadi kitorang. Bahkan terkadang banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan saya pergi ke Jayapura menjadi sapi Jayapura. Tapi bukan berarti sapi berasal dari Jayapura. Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tongpu Bahasa, yang memiliki arti Indonesia bahasa kita. Bahasa singkatan ini menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua nih guys. Permisi Pak, mau tanya lagi. Kalau Apa lagi? Aku pulang balik saja. cuma mau tanya, kalau jalan ke rumah sakit itu di mana ya Pak? Kau jalan kau berdiri garis putih itu. Nanti sebentar mobil dia datang dia tabrak koi. Baru kau tahu itu rumah sakit itu sudah. Ketujuh, biaya hidup di Papua relatif tinggi. Dikutip dari buku Jelajah Budaya, upah minimum provinsi atau UMP Papua tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia nih guys. Pada 2010, UMP Papua ditetapkan 1,3 juta rupiah menjadi UMP tertinggi di Indonesia. Seluruh barang termasuk dalam kebutuhan pokok didatangkan dari Pulau Papua nih guys. Ketika persediaan barang langka, maka harga pun akan naik. Tapi hal tersebut atau kondisi seperti ini sudah terbiasa bagi masyarakat Papua nih guys. Mereka terbiasa dengan kondisi harga serba mahal ukuran masyarakat selain Papua. Silahkan dibeli ya, ada aturan jika punya uang. Dan jika terasa mahal, tak usah dibeli. Karena ada aturan seperti itu, masyarakat pun jarang tawar-menawar. Wow, sungguh mahal ya guys ya. Yang kedelapan, Papua bukan lagi daerah tertinggal nih guys. Kini, Papua bukan lagi daerah tertinggal, meskipun belum sepenuhnya terjamah pembangunan. Tanah Papua sudah terbilang cukup maju. Presiden Joko Widodo juga kini telah membangun jalur Trans Papua untuk menghubungkan antar kota di pulau di timur Indonesia itu. Seperti daerah lainnya, sebagian wilayah di Papua juga kini sudah ada akses internet.
Papua juga sudah memiliki sejumlah bandara. Pada 2015, Presiden Joko Widodo secara resmi mendirikan Bandara Wamena dan Kaimena. Tetapi, sebagian besar wilayah Bumi Cenderawasih belum terjamah oleh pembangunan itu sendiri. Dan kita harap ke depannya Pulau Papua akan semakin maju, teman-teman. Yang terakhir, bakar batu menjadi ritual masyarakat Papua untuk makan bersama nih guys. Tradisi lain yang tak kalah unik dari Papua adalah bakar batu. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk memasak makanan yang umum dilakukan di wilayah pegunungan. Memasak dengan bakar batu sama halnya memasak menggunakan oven. Tradisi bakar batu biasanya dimulai dengan membakar bongkahan batu yang sedang hingga besar. Setelah membara, batu-batu tersebut diletakkan di dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang. Barulah makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Tradisi ini biasanya diadakan ketika acara kelahiran, perkawinan, peresmian suatu bangunan, upacara kematian, hingga acara adat lainnya. Itulah dia 9 fakta unik dan menarik dari Pulau Papua. Ternyata Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan unik ya guys ya. Nah guys, pulau mana lagi nih yang mau dibahas fakta-fakta menariknya? Komen di bawah ya.